Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinik Putra Pertama dari Bisnis Digital Universitas Pelita Bangsa dengan NIM mahasiswa 152410142. Di sini, saya akan membahas analisa etika bisnis pada sektor perbankan, khususnya terkait isu kecurangan akuntansi yang banyak diberitakan oleh CNBC Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya yaitu perbankan bergantung pada kepercayaan publik. Dan yang kedua, laporan keuangan menjadi dasar keputusan investor, nasabah, dan regulator. Sektor perbankan sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika laporan keuangan dimanipulasi, dampaknya tidak hanya ke perusahaan, tetapi juga ke nasabah dan sistem keuangan nasional. Selanjutnya ada isu etika bisnis. Yang pertama yaitu kecurangan akuntansi. Isu utama yang dibahas adalah kecurangan akuntansi seperti manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi sebenarnya dari bank. Kecurangan akuntansi, manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan kerugian, dan rekayasa laba. Di sini kecurangan akuntansi dalam sektor perbankan, yang pertama yaitu adalah manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kinerja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Yang kedua ada penyembunyian kerugian dan kredit bermasalah non-performing loan. Yang ketiga ada rekayasa laba guna menjaga citra perusahaan dan menarik investor. Dan yang keempat ada penyajian informasi keuangan yang menyasarkan publik dan regulator. Referensi kasus yang saya dapat yaitu ada tiga di sini, ada CNBC Indonesia, Bank Indonesia, BI, dan yang terakhir ada Kompas.com. Dari CNBC di sini kasus terungkap melalui audit OJK atau BPK. Dua dampak yang sering di dua dampak yang sering muncul, harga saham turun, kepercayaan investor hilang, dan kerugian nasabah. Dari BI sendiri menyoroti dampak kecurangan akuntansi terhadap stabilitas sistem keuangan, kepercayaan publik, dan yang terakhir digunakan untuk menjelaskan dampak sistemik. Dari Kompas.com sendiri, yaitu banyak memberitakan kasus manipulasi laporan keuangan bank, skandal keuangan, dan audit. Analisa etika deontologi. Bank wajib patuh pada hukum, standar akuntansi, dan regulasi OJK. Pelanggaran tanggung jawab profesional dalam etika deontologi, setiap profesi memiliki tugas dan kewajiban moral yang harus dijalankan tanpa melihat hasil akhir. Kecurangan akuntansi menunjukkan kegagalan menjalankan tanggung jawab profesional. Meskipun dilakukan untuk menyelamatkan reputasi perusahaan, itu sama halnya tidak baik ya. Solusinya di sini memperkuat peran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang kedua ada audit internal dan eksternal yang independen. Dan yang ketiga ada pengawasan ketat terhadap laporan keuangan. Dampaknya terhadap bisnis apa? Yang pertama ada saham anjlok, yang kedua ada reputasi rusak, sanksi hukum dan denda, dan yang terakhir resiko bangkrut. Saham anjlok, yang pertama yaitu saham anjlok. Saham anjlok yaitu dapat saham anjlok. Kecurangan akuntansi dalam sektor perbankan menyebabkan hilangnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas bank dan transparansi perusahaan. Ketika informasi mengenai ma- Ketika informasi mengenai manipulasi laporan keuangan terungkap ke publik, investor akan menilai bahwa risiko perusahaan meningkat secara signifikan yang menyebabkan saham itu anjlok. Reputasi rusak. Ketika praktik kecurangan terungkap, publik akan memandang bank sebagai institusi yang tidak dapat dipercaya dalam mengelola dana dan menyampaikan informasi keuangan. Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan seperti
seperti menurunnya loyalitas nasabah, berkurangnya minat investor, serta meningkatnya pengawasan dan tekanan regulator. Yang ketiga yaitu ada sanksi hukum dan denda. Kecurangan akuntansi dalam sektor perbankan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, regulasi perbankan, dan standar akuntansi berlaku. Ketika praktik ini terungkap, bank dan pihak manajemen yang terlibat dapat dikenakan sanksi hukum otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, maupun aparat penegak hukum. Resiko kebangkrutan yang sudah pasti jelas dirasakan terhadap bisnisnya, yaitu kecurangan akuntansi dalam sektor perbankan dapat meningkatkan resiko kebangkrutan karena kondisi keuangan bank yang sebenarnya tidak tercerminkan secara akurat dalam laporan keuangan. Ketika kerugian disembunyikan atau laporan keuangan dimanipulasi, manajemen regulator tidak dapat mengambil langkah korektif secara tepat waktu. Dampaknya apa terhadap masyarakat? Yang yang pasti sudah terjadi saat ini yaitu ketidakstabilan sistem keuangan. Kecurangan akuntansi dapat melemahkan kepercayaan terhadap bank dan memicu kepanikan pasar sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Menurunnya kepercayaan publik ketika kecurangan terungkap, masyarakat menjadi ragu terhadap kejujuran dan transparansi bank sehingga kepercayaan publik terhadap industri perbankan menurun. Rekomendasi solusinya yaitu penguatan transparansi dan keterbukaan informasi. Bank wajib menyajikan laporan keuangan yang akurat dan jujur. Dan yang terakhir yaitu tepat waktu. Informasi material harus diumumkan secara terbuka kepada publik dan regulator, mencegah kepanikan pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, pengawasan ketat oleh regulator dan audit independen, peningkatan pengawasan rutin oleh OJK dan Bank Indonesia. Audit internal dan eksternal yang benar-benar independen. Kesimpulannya yaitu penerapan etika bisnis bukan hanya kewajiban moral, tetapi kunci utama menjaga kepercayaan dan berkelanjutan sektor perbankan. Kecurangan akuntansi sama dengan pelanggaran etika serius, merugikan bisnis, konsumen, dan masyarakat. Etika bisnis penting untuk berkelanjutan bank. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.